Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bu Desi pada pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak, selamat menyaksikan. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Tokoh dalam teks fiksi terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama terbagi lagi menjadi protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang selalu ada di sepanjang cerita dan mempengaruhi alur cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh lawan main dari tokoh protagonis. Tokoh tambahan hanya sekali muncul di dalam cerita, tidak mengubah alur cerita, dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Peran tokoh dalam teks fiksi. Dalam suatu teks fiksi, ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Selanjutnya, menjelaskan sikap terhadap perbedaan karakteristik individu. Upaya yang dapat dilakukan terhadap perbedaan karakter diantaranya yaitu 1. Tidak menjelekkan suku bangsa lain. 2. Bertutur kata yang ramah dan sopan. 3. Berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa. 4. Menghargai kebiasaan mereka. Manfaat dari perbedaan karakter diantaranya yaitu tercipta kerukunan antar sesama, menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat, dan yang terakhir, menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan NKRI. Materi selanjutnya yaitu mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wol, penjual kue, pengrajin, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan menghasilkan jasa atau pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, badut, seniman, dan lain sebagainya. Berikut merupakan tabel hubungan antara jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Di pegunungan, ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang diantaranya seperti petani teh, peternak sapi, dan lain sebagainya. Untuk jenis pekerjaan yang menghasilkan jasanya adalah jasa pengantar hasil pertanian, jasa buruh, pemetik teh. Di perkotaan,
Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang seperti pedagang sayuran dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti dokter, pelayan toko, satpam, karyawan kantor, dan lain sebagainya. Di pantai, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang seperti nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti melayani pengunjung, pengawas pantai, dan lain sebagainya. Di lingkungan sekitar danau atau waduk atau situ, pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petambak ikan, pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti jasa pengiriman hasil budidaya ikan. Di lingkungan sekitar aliran sungai, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang seperti penambang pasir, dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti jasa pengiriman hasil tambang. Setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencarian. Corak kehidupan masyarakat di tempat wisata, dataran tinggi, dan perkotaan memiliki mata pencarian dan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Seperti bisa dilihat di sini, mata pencarian di tempat wisata seperti penjaga tiket tempat wisata, juru parkir, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Di kegiatan ekonominya adalah produksi dan distribusi. Mata pencarian di dataran tinggi atau pedesaan seperti petani sayur dan buah, berkebun, dan peternak sapi. Kegiatan ekonominya adalah produksi. Mata pencarian di perkotaan seperti jasa tukang pos, pengantar barang, dan sopir angkutan umum. Kegiatan ekonominya adalah konsumsi dan distribusi. Selanjutnya, materi menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi dapat diwujudkan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain, saling membantu antar sesama, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas keterampilan IPS KD 4.3 mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal di buku Bupena 4D halaman 70. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham belum? Kalau belum, silakan kalian menyimak kembali video ini ya, sampai kalian paham. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.